Menjelang akhir tahun 2022 ini, deretan bencana alam merundung di wilayah Indonesia dan disusul bencana alam yang tidak terduga sama sekali. Mulai dari bumi diguncang gempa hebat di kawasan Cianjur dan Gunung Semeru yang mengalami erupsi, yang terjadi persis di hari yang sama 1 tahun yang lalu. Kemudian disusul gempa di kawasan Jember, erupsi di Gunung Kerinci, dan yang terjadi baru-baru ini adalah gempa berskala 5,1 skala Richter mengguncang di kawasan Sukabumi. Hal ini rupanya sudah pernah disampaikan sabda prediksi ramalan yang muncul dari orang terdahulu mengenai Nusantara ini, bahwa di antara ragam serat Jayabaya, salah satunya bercerita akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Ramalan Jayabaya ini kemudian digugah oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam salah satu ramalan yang ditulis adalah datangnya zaman Kolobendu, yang secara condro sengkolo datang pada tahun 1997 dan berakhir pada zaman Kolosubo tahun 2025. Dan tokoh legendaris ini turut serta meramalkan kejadian bencana alam yang melanda Nusantara. Dan Ronggowarsito menyebutkan bencana alam sebagai tanda datangnya era kutukan. Mari kita usut tuntas di Asa Dua Dunia. Asa Dua Dunia. Kembali lagi bersama saya Mbah Boyo di Asa Dua Dunia. Saya akan menyebutkan sedikit tentang dampak dari Gunung Semeru. Sebelumnya sudah terjadi gempa di Garut. Itu ada kaitannya dengan Gunung Semeru ini. Jadi kalau ada salah satu gempa terus terjadi letusan, terus tambah lagi letusan yang lain, apalagi ntar lagi ada Gunung Krakatau yang katanya sudah mulai tumbuh, tiap tahun itu tumbuh sampai 4-6 meter ke atas. Itu juga harus diwaspadai sebenarnya. Gunung itu ibaratnya bapak dan lautan itu ibaratnya ibu. Jadi kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi gunung meletus, berarti ada bapak-bapak yang lagi ada apa ini ya di Nusantara. Saya cuman bisa mengutip falsafah dari Ronggowarsito, masih wejangan pada Nusantara ini. Kalau jalan hidup dan rezeki sudah tersedia, dekat seperti udara yang kita hidup setiap harinya. Kalau bahasa Jawanya,
nanging kadang manungsa sulap mata lan peteng atine sing adoh saka awake katon padang cemorot ngawi-awi. Tetapi kadang manusia silau mata dan gelap hati yang jauh kelihatan berkilau dan menarik hati, tetapi yang dekat di depannya dan menjadi tanggung jawabnya disia-siakan seperti tak ada guna. Wah, rezeki itu sudah disediakan oleh Tuhan, tidak bakal berkurang untuk mencukupi kebutuhan manusia dari lahir sampai mati. Ring of Fire adalah sebutan untuk daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Banyaknya gempa bumi dan letusan gunung berapi di Indonesia ini menjadikan Indonesia dijuluki Ring of Fire. Mengapa Indonesia punya julukan Ring of Fire? Letak geografis Indonesia berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Wilayah ini merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus meluncur, bertabrakan atau bergerak di atas atau di bawah satu sama lain. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut, sehingga jika terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal akan berpotensi tsunami. Para peneliti dari BMKG memprediksi akan terjadinya tsunami raksasa dengan gelombang 30 meter terjadi di wilayah Jawa. Lantas, bagaimana itu bisa terjadi? Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami menjelaskan gempa di Sukabumi merupakan jenis gempa menengah. Bila dilihat dari lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini disebabkan oleh patahan dalam lempeng Indo-Australia, dan letak lempeng Indo-Australia ini bertepatan di dalam Gunung Semeru. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercaya sebagai Bapak Gunung Agung. Asa. Wah, dunia.